subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketua OKK nih, beliau nih. Tepuk tangan buat saudara kita dari PAC DPC Sukabumi. Dan mungkin yang saya hormati teman-teman pengurus DPP dan juga DPD dan juga DPC, alhamdulillah. Dan inilah yang saya kira ingin kita capai. Kita semua membuat partai ini, Pak Prabowo sejak awal menyampaikan, Gerindra ini adalah wadah perjuangan, adalah untuk mencapai apa yang telah digariskan oleh para founding fathers kita, oleh para pendiri bangsa kita. Dan kita yang berada di sini mempunyai kesempatan besar. Kita sebagai warga Gerindra mempunyai kesempatan besar untuk menghantarkan seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Pertama dan utama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho, kasih sayang dan anugerah terbaik yang diberikan kepada kita. Allah perkenankan kita untuk berkumpul, bersilaturahim, menguatkan rasa persaudaraan kita, dan tentu hari ini kita berkumpul sama-sama untuk menyamakan frekuensi kita. Kenapa kita hadir di sini? Tentu ini adalah bagian dari ikhtiar kita mempertanggungjawabkan usia kita supaya kita betul-betul bisa memberikan manfaat bukan saja buat diri keluarga, tapi juga untuk masyarakat dan untuk buat Indonesia. Gerindra, Gerindra, Prabowo, Prabowo. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu sebagai rasa takdim saya yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Fadlizon MSc, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, juga anggota DPR RI dan mentor saya di politik. Kemudian tentu ada Bapak Danang Wicaksana Sulistya, Ketua DPP Partai Gerindra, yang saya dengar malah dapat tugas juga jadi Ketua DPD Jogja pada nanti. Biasa banget, tugasnya banyak. Kemudian izin saya menyapa juga Bapak Budi Suhandono, Wakil Sekjen sekaligus caleg ya di DPRD Jawa Barat, Dapil 6 Kabupaten Bogor, Bapak Masda TNI Purnawirawan Hasan Lambang. Pak, selamat datang pengurus pusat PPR, seluruh caleg DPR RI, Dapil Jabar 5, dan tentu yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua DPD Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Prasetyawati, Bendahara DPD sekaligus anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Riki Kurniawan LC. Beliau datangnya by design datang telat karena gantian dan lagi baca doanya Pak. Ada Pak Cecep Gogong, Pak Kiai Cecep Gogong yang juga Dewan Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang saya banggakan tentu dan saya hormati Bapak Haji Iwan, Bupati Bogor sekaligus pimpinan kita DPC Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak Undi Susmanto, sahabat baik saya, Ketua DPRD, fenomenal ya, dan jauh terus memimpin kita sebagai Ketua DPRD. Dan tentu teman-teman fraksi, khususnya Dapil 2, Bapak Haji Adiswardi, Bapak Haji Beben, kemudian Bapak Haji Ansori, terima kasih, serta ada sekretaris fraksi, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian juga dewan-dewan yang hadir termasuk bacalek-bacalek kabupaten maupun bacalek provinsi serta RI yang saya banggakan. Mohon izin saya tidak sebut satu persatu, juga khusus Ketua PAC Gunung Putri, PAC Cilengsi, PAC Kelapa Nunggal yang saya banggakan beserta seluruh jajaran dan kader-kader Gerindra yang saya banggakan. Saya mendapatkan tugas, mohon maaf untuk yang tidak disebut, yang tidak menyaksikan tadi. Saya dapat tugas semalam ya dari DPP untuk menyampaikan materi Paradox Indonesia. Jadi kalau hari ini kita kumpul di sini, tentu kita harus memaknai kehadiran kita ini untuk apa, ya? Maka Bapak Ibu yang hadir hari ini berkesempatan bukan saja hanya datang berbondong-bondong, tapi kemudian setelah acara bubar tidak tahu apa yang harus dilaksanakan.
tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan. Ya. Jadi saya akan sampaikan dengan bahasa kampung saja. Saya orang Jonggol. Kesulitan masyarakat Jonggol itu tidak jauh dengan kesulitan masyarakat Cilengsi, kesulitan masyarakat Kelapa Nunggal, kesulitan masyarakat Gunung Putri. Saya tahu yang paling terkenal di sini misalnya salah satunya Bang Emok. Kan? Hari ini masih pusing. Kenapa? Di WA sama anak, Pak, pulsa listrik habis. Pak, ada yang datang nagih. Pak, ada yang intinya apa? Kesulitan. Ya, kesulitan itu adalah produk hasil dari apa? Dari apapun yang ditelurkan dari kebijakan-kebijakan para pemimpin kita. Maka hari ini kita hadir untuk menyamakan frekuensi. Kalau misalnya hari ini, mohon maaf, dalam tanda petik, Badan Pusat Statistik menyampaikan tingkat kemiskinan Indonesia, padahal saya punya kesempatan ditugaskan oleh Pak Mardi sebagai anggota Badan Anggaran. Saya minta kepada Menteri Keuangan, Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, tolong tingkat kemiskinan di Indonesia datanya diperbaiki. Apalagi ada tsunami pandemi, tingkat kemiskinannya luar biasa akan meningkat. Ini akan berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada kebijakan dan anggaran mengentaskan kemiskinan. Jadi kemiskinan itu harus dihilangkan. Ya, jangan kemiskinan itu diturunkan bukan karena angka, tapi kemiskinan yang diturunkan ke anak cucu. Ini kan bahaya. Maka kita hari ini hadir untuk memastikan bahwa kita, anak cucu kita ke depan tidak boleh lagi ya merasakan kesulitan dan kemiskinan yang kita rasakan hari ini. Maka kalau semangat itu, kalau pemahaman itu hari ini dihadirkan untuk kita, maka tidak ada kata lain. Kita akan berjuang all out. Bagaimana pemimpin kita yang akan kita perjuangkan, Pak Haji Prabowo Subianto, untuk memimpin bangsa ini. Pak Prabowo dengan sangat spektakuler menyampaikan materi buku dengan judul Paradok Indonesia. Maka hari ini kita sampaikan frekuensi ini kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat kita. Kenapa hari ini Indonesia yang konon kaya raya tapi rakyatnya susah luar biasa? Dan ini tidak boleh berlangsung terus menerus. Pak Prabowo dalam setiap acara selalu menampilkan foto-foto pahlawan kita. Artinya apa? Pertama, kita harus mendoakan para pahlawan kita. Yang kedua, kita harus menghormati jasa-jasa pahlawan kita. Yang ketiga, kita menjadi bagian kita semangat untuk melawan para penjajah. Hari ini penjajahnya adalah neokolonialis. Apa itu? Penjajahan secara ekonomi. Sumber daya yang kita miliki hari ini tidak lagi dikuasai oleh bangsa kita. Maka Paradok Indonesia, Pak Prabowo memberikan solusi dengan mendepankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Siap masuk ke materinya? Siap? Kita riset pemahaman kita dulu sebelum kita menyamakan frekuensi. Ingat lagu apa itu, kolam susu? Izin ya. Bukan lautan, yang gimana? Hanya kolam susu cukup menghidupimu. Tiada orang bilang tanah kita tanah, orang bilang itu kita riset. Itu adalah mindset yang sudah dititipkan melalui lagu Kusbus, tapi itu adalah cita-cita para pendiri bangsa kita. Riset kembali ya. Jadi yang masih sibuk dengan pikiran dan perasaan yang masih berkecamuk gitu, ini dapat makan atau enggak gitu, stop dulu. Kita samakan frekuensi. Para pendiri bangsa kita diterjemahkan oleh seniman kita bahwa negeri kita ini kaya raya luar biasa ya. Kenapa? Karena Allah anugerahkan untuk kita supaya bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Negara yang kaya ini kenapa sekarang menjadi negara yang sulit? Pak Prabowo menyampaikan, pertama karena salah urus pemerintahan, kedua salah mazhab ekonomi, yang ketiga elit bangsa yang berkhianat.
Akhirnya apa? Negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan. Segelintir orang yang kaya, hutang luar negeri yang numpuk, cadangan devisa yang terus menipis. Maka solusi yang Pak Prabowo sampaikan adalah beliau komit untuk menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanah yang sudah disampaikan, yang sudah dititipkan kepada generasi-generasi yang akan datang untuk dilaksanakan. Hanya Partai Gerindra lah yang kemudian terus menggaung-gaungkan ya pentingnya melaksanakan pasal 33 UUD 45 tersebut. Apa artinya? Ini akan berpotensi pada peningkatan pendapatan negara, kemudian ekonomi dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kekayaan sumber daya kita yang kelola sendiri, dan menutup semua potensi kebocoran. Ilustrasinya sederhana, ya. Kalau misalnya air yang mengalir ke masyarakat itu sedikit, kenapa? Karena air di atasnya memang sedikit. Kenapa sedikit? Karena tadi tidak kita kuasai sumber-sumber dayanya. Maka kalau sumber daya airnya kita kuasai, maka potensi air yang berlimpah itu betul-betul akan terasa dan bermanfaat kepada masyarakat. Akhirnya apa? Tidak ada bang emok berkeliaran. Ya. Tidak ada kesulitan kita hanya untuk menambah pulsa dan seterusnya. Kenapa? Karena efek kebijakan dan sumber anggarannya sudah betul-betul dikuasai oleh negara. Maka inilah yang ditawarkan pemimpin kita Pak Haji Prabowo Subianto. Prabowo! Prabowo! Gerindra! Pemahaman dan yel-yel kita Prabowo Presiden akan sulit kita laksanakan kalau apa? Tadi, kita tidak meriset pemahaman kita. Kemudian kita tidak sama frekuensi kita. Kita tidak memiliki pengetahuan bagaimana negara ini bisa menjadi lebih baik. Maka hari ini kita kumpul, pada prinsipnya kita ingin negara ini ke depan menjadi lebih baik. Tidak boleh lagi angka kemiskinan yang diturunkan, apalagi kemiskinan yang diturunkan kepada anak cucu kita. Maka hari ini kita hadir untuk memastikan bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang benar. Maka untuk itu kita harus ada upaya-upaya terbaik bagaimana meyakinkan masyarakat. Prabowo menawarkan banyak hal, ya, terutama kesehatan yang terjamin dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian pendidikan yang mudah dan menjadi hak anak-anak kita. Ya. Kemudian kesempatan kerja, industri yang berpihak kepada penyerapan tenaga kerja dan seterusnya terus akan ditingkatkan. Ya. Bahkan Pak Prabowo akan usahakan setiap desa akan memiliki puskesmas dan rumah sakit umum daerah dan seterusnya. Di bidang industri tentu akan menciptakan lapangan kerja. Sehingga apa? Sehingga lingkaran setan kemiskinan itu akan kita putuskan. Sudah tahu lingkaran setan kemiskinan tuh? Ditanya nih, kenapa miskin? Karena tidak punya kekayaan. Kenapa tidak punya kekayaan? Karena tidak punya penghasilan. Kenapa tidak punya penghasilan? Karena tidak punya pekerjaan. Kenapa tidak punya pekerjaan? Karena tidak punya keahlian. Kenapa tidak punya keahlian? Karena tidak punya pendidikan. Kenapa tidak punya pendidikan? Karena tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Karena miskin. Muter terus. Ya. Jadi kita hari ini hadir untuk menjadi bagian dari transformasi bangsa ini harus berubah. Maka semangat kita sama menjadikan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini hutang kita kepada anak cucu kita. Ini perjuangan kita bagaimana Pak Prabowo memimpin bangsa ini dan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk keadilan rakyatnya, untuk membahagiakan rakyatnya. Tidak lagi kita terjebak kepada kesulitan, kemiskinan, bahkan penderitaan yang terus-menerus. Maka hari ini Anda hadir, hari ini Anda berjuang, hari ini Anda terus melakukan pengorbanan-pengorbanan terbaik untuk memastikan bahwa negara ini harus lebih baik, anak cucu kita harus lebih bahagia. Tidak lagi membiarkan anak cucu kita menderita. Lalu bagaimana caranya? Yang Anda bawa hari ini, di setiap kursi Anda, Pak Prabowo menitipkan instrumennya. Kita harus bergerak. Bagaimana caranya? Radius dari seluruh penjuru mata angin di lingkaran keluarga dan rumah Anda datangi, yakini mereka. Ya, pemahamannya sederhana. Berikan pengetahuan bagaimana Indonesia hari ini dan yang akan datang. Ya, samakan frekuensi itu. Buat mereka supaya apa? Supaya mereka tahu Pak Prabowo, kenal Pak Prabowo, mencintai Pak Prabowo dan memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia berikutnya. Siap? Cilengsi siap? Gunung Putri siap? Kelapa Nunggal siap? Kita jawab paradok Indonesia di Gunung Putri, di Cilengsi,
di Kelapa Nunggal, di Kabupaten Bogor, di Jawa Barat, itu tidak akan terjadi. Kita akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menjadikan Prabowo Subianto menjadi presiden dan Gerindra menang dan berkuasa untuk Indonesia. Saya kira cukup. Terima kasih. Gerindra, Gerindra, Prabowo, Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa yang berdiri duduk. Yang berdiri duduk. Coba kader Gerindra, kader yang disiplin. Gerindra harus disiplin, ya. Gerindra harus disiplin. Duduk semua. Duduk semua dan duduk semua. Solid, yang utuh, yang disiplin. Saudara-saudara, saya tidak lama karena saya hanya ingin menyapa saudara-saudara sekalian. Saya juga menyapa kawan-kawan kita, kader-kader kita yang ada di Jakarta Utara, yang ada di Kabupaten Bekasi, dan yang ada di Kabupaten Bogor. Ada 4 DPC di Jawa Barat yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Jadi selamat siang saudara-saudara sekalian, para kader Gerindra yang saya hormati dan saya cintai. Ini saya lihat kalian ada di depan saya, di screen saya. Terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya datang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semangat kalian. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kegiatan ini adalah kegiatan kaderisasi dan konsolidasi. Saudara-saudara bergabung dalam Partai Gerindra karena punya keinginan dan kesadaran untuk tidak mengejek dan tidak sombong. Gerindra tidak boleh sombong. Gerindra harus selalu kita haruskan merasa yakin
rasa benar, kita merasa kita punya harapan dan kita memegang harapan rakyat, kita harus semakin menunduk. Baik, ikan dalam kolam. Boleh joget di sini sama-sama. Kebaikan, ya, program dan apa yang memang step-by-step Bapak Subianto untuk di share di Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diputar-putar, diaduk-aduk lagi ya. Berangkat umrohnya insya Allah setelah musim haji ini berangkat, syaratnya satu, persyaratan paspornya benar. Yang bikin lama itu biasanya surat nikah sama surat keluarga beda. Nah itu harus ditata. Oke, umroh munajat di tanah suci untuk kemenangan Pak Prabowo, kemenangan Gerindra dan Indonesia semakin maju. Nomornya yang belakangnya angka 5 mulai gembira. Yang bukan 5 berdoa. Oke ya, belakangnya 5, depannya 2, tengahnya 76, 2765. Maju 2765. 2765. 2765. Ayo. Angkat tangan, mana sudutnya? 2765. 2765. 2765. Bahasa Inggris ya. 2765. Ada enggak? Sini. Mana? 2765. Pak. Sini, Pak. Masya Allah. Pak, ayo Pak. Ayo. Bapak nyari yang sudah biasa. Ini si bapak ini lagi shock, bingung, atau jangan-jangan umrohnya kejonggol. Kaget Pak. Alhamdulillah rezeki bapak. Mimpi nggak semalam bakal ke tanah suci? Angkat Pak ininya. Bapak namina saha? Pak Imin di desa? Desa mana? Cikias Paru, berarti kecamatan? Wah, tepuk tangan untuk Gunung Putri. Pak Imin ya, Bapak siapkan persyaratan umrohnya. Nanti panitia ada tim saya, tolong langsung merapat ke Pak Imin. Apa saja yang disiapkan. Setelah musim haji, insya Allah Bapak berangkat umroh. Ya, doakan kita semua. Terpenting doakan Pak Prabowo supaya jadi presiden. Ya, terima kasih. Ini Pak, mangga balik salaman yang abi ijab kabul. Mangga nyanggakeun kita berangkat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang uang tunai 1 juta rupiah per kecamatan diawali oleh Bapak Haji Riki. Terima kasih dulu. Bangga namanya. Pak Haji Riki, kecamatan Jelengsi dulu. Labbaik ala syarika laka baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang umroh yang kedua 17. 17. Siapa tulis? 17. Tambah 1 lagi. 3. 173. 173. Boleh berdiri yang 173. Yang terakhir ini hadiah umroh kedua dari Pak Haji Mulyadi. Makasih Pak Haji Mulyadi. 1731. 1731. Jadi 1731 dari Gunung Putri.
Gimana rasanya? Rasanya gimana? Senang banget ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Mulyadi ya. Semoga nanti Pak, nanti Bapak hubungi ya. tim saya, nih Sandi, ya tadi Pak Imin juga tolong hubunginya supaya persiapan paspor dan segala macam. Ya, yuk silakan. Oke, terima kasih, selamat untuk yang mendapatkan uang. Terima kasih Ibu Pras. Kita lanjut ini pemberian uang 1 juta rupiah per kecamatan.